Kan selain program kepelatihan, sarana, infrastruktur, kan semua kembali ke pemain ya. Betul. Apa sih tips atau rahasianya sehingga pemain itu tetap konsisten untuk menjaga paling tidak 3 bulan ya ke depan Yes. itu biar chemistry emosinya itu tetap minimal stabil sama gitu loh. Ketika mereka selalu berkompetisi, mereka main, itu salah satu cara untuk menjaga performa mereka, terus kemudian mentality mereka, terus emosi mereka, itu kuncinya. Kalau mereka terlalu lama off, terlalu lama tidak latihan, itu akan Turun, drop down pasti. melempem. Itu udah pasti banget. Tapi itu yang paling penting kata Coach Indri adalah kontrol emosi. Cybornya pasti akan lebih besar dibanding sebelum-sebelumnya. Cyber dari pemain, antar pemain lah, pemain lawan ke kita ataupun kita ke mereka, itu pasti akan lebih besar. Itu tantangan tersulit terlepas dari cyber yang ada di luar atau di sekeliling stadion. Tapi Anda kalau lagi laga gitu baca komen-komen di medsos nggak? Enggak biasanya. Sama sekali. Sebelumnya enggak, sesudahnya mungkin baru ya. Oh, kan kalau sesudah kan pasti ada pro ada kontra gitu kan. Ya, Gimana pasti. filternya? Nggak bisa memfilter atau membenarkan mulut netizen sebenarnya. Itu jadi bahan evaluasi aja. Tinggal gimana kita mendengarkan atau menyikapinya aja sebenarnya. Karena memang saking banyaknya netizen, ada yang pro, ada yang kontra. Jadi ya kita ambil jalan tengahnya aja. Jadi evaluasi diri sendiri aja, jadi nggak usah bikin orang lain. Ya, memang kita tidak mampu menggunakan 2 tangan kita untuk menutup semua mulut orang, tapi kita bisa gunakan untuk menutup kedua telinga kita. Kita Yes, yang betul, pilih, setuju, ya kan? setuju, betul. Tapi kenapa sih Mas Asari netizen kita itu terkenal dengan netizen yang luar biasa gitu, komennya itu kadang Iya. pedas-pedas banget gitu kan? Iya, satu karena kan sepak bola salah satu cabur yang paling difavoritin netizen ya. Ya dimanapun lah letak, dia asalnya dari manapun lah, lawan siapapun. Nah, yang menariknya tadi kalau sudah disinggung sama Bung Jo juga soal drama nih kan. Nah ini yang akan menurut saya justru pertarungan laganya sudah akan dimulai dulu sebelum laga pertandingan. Ini Jauh hari sebelumnya. Iya benar, saya yakin netizen juga akan melihat betul, mulai Cybernya atau mapping. gimana nih? Entah itu cybernya, entah itu kemudian memapping. Maksud saya mapping itu Oke. gini, memprofiling siapa pelatihnya, itu mulai diukur-ukur nih. Namanya netizen kan seneng banget kulit ini ya. Jangan sampai kemudian pelatih yang terulang, pelatih yang sama. Entah itu dia kemudian memberikan keputusan yang aneh atau dan lainnya. Nah, ini menurut saya akan mulai. Apalagi sudah jelas misalnya pelatihnya siapa, tuan rumahnya di mana dan lain. Nggak usah Dan tadi pelatih. pemain. Bung Joy aja komen apa bisa loh nih. Iya. Ditelusuri. Iya. Dan tadi kalau soal tuan rumah mungkin juga nih mulai ada gerakan juga, misalnya mengajak gimana kemudian AFC bisa memilih Indonesia sebagai tempat tuan rumah pertandingan gitu ya. Bisa aja ada gerakan-gerakan itu yang mulai. Nah, tinggal ini menurut saya ada 2 hal. Ketika tadi kita sudah tahu banyak fakta soal drama, kemudian soal yang lain. Nah, mungkin ini sekaligus juga mengajak kepada supporter yang memang menggunakan dukungannya lewat media sosial gitu ya. Tadi pertama mungkin ya boleh juga lah mulai dulu aja perang-perang kecilnya gitu. Bikin hashtag khusus nggak? Boleh, Apa karena tadi kan misalnya? butuh Kasih- chemistry, butuh kekuatan, butuh ini tadi kan. Artinya ya udah kemarin kalah 6-0, balaslah dengan kemenangannya lebih besar lagi dengan yang lain. Karena tadi kan secara data statistik bahwa kita levelnya agak mirip nih. Nggak kejauhan Agak Mas, sejajar. artinya untuk 3 bulan ke depan nanti menjelang laga malah tiba-tiba melempem gitu. Nah itu yang harus dijaga oleh netizen kan Mas. Oh. Gitu. Artinya jangan sampai 3 bulan sudah secara chemistry-nya memang mungkin lama gitu ya. Tapi kan juga supporternya jangan kendur juga gitu. Tapi kan netizen itu tergantung ajang atau eventnya kan? Yes, Nah benar. kan tentu tergantung endorsernya juga. Oh, Siapa yang ngomong oke. juga gitu. Oh, oke, menarik. Jadi Bung Joy rajin-rajinlah membantu timnas kita dengan menyampaikan diksi-diksi positif gitu kan. Itu bisa membantu. Tetap kritik juga nggak apa-apa. Kayaknya ini curhat juga ini kayaknya. Tos dulu biar nggak selek, tos dulu. Ya kami sama-sama pernah dicintai netizen ya kan. Coach. Oh yang kasus itu ya. Ya iya, nggak usah lagi diulang-ulang gitu kan, mancing nih ya. Coach, soal menjaga mentalitas, pelatih punya peran penting. Tapi kembali kepada pemain. Pengalaman Anda sebagai pelatih, sebagai pemain juga, ada nggak satu aspek atau faktor yang kemudian tiba-tiba bisa mengubah segalanya? Baik itu menjadi lebih baik atau bisa merusak semua moodnya? Ya kembali ke diri kita ya. Apakah bisa membuat suasana lebih nyaman, lebih enjoy untuk pertandingan. Nah ini kembali ke kita. Ya kita juga nggak bisa, ya zaman kita belum ada Medsos, medsos iya. lah. Jadi masih kita bisa fokus. Nah kalau sekarang bagaimana kita menyikapi yang tadi Yolanda bilang, yang menyikapi suara netizen itu. Jadi nggak usah dipikirkan terlalu dalam. Yang penting sekarang fokus, mereka bermain di kompetisi,
akhirnya emosi terkontrol, terus kondisi kita juga terjaga. Kalau nggak ada pertandingan, gimana kita mau kontrol emosi? Iya. Meski Mau mereka jaga kondisi? akhirnya kemudian tidak berkumpul di Indonesia begitu. Betul. Nah bisa- ini yang akan jadi permasalahan gitu, karena di Indonesia pun jadwalnya nggak tahu nih bulan Iya. Juli atau Agustus. Tapi kalau di Eropa, Agustus ya. Agustus. nah berarti Tapi kan Coach Patrick bisa datang ke tempat para pemain-pemain kita ini. nah makanya di klubnya. ini yang harus dimulai dari sekarang gitu, bahwa siapa nanti yang akan dibawa, siapa nanti yang akan dimainkan untuk round 4. Nah ini yang harus seluruh staff mulai bergerak nih, mencari pemain-pemain yang benar-benar fight untuk pertandingan round 4 yang notabene kita harus berjuang gitu. Oke, saya tanya lagi Mas Bembeng. Kalau satu hari Mas Bembeng pasca laga Indonesia versus Jepang kita harus menerima kekalahan 0-6, bagaimana situasi di Jepang sendiri dan respon masyarakat Jepang terhadap keberhasilan timnas mereka hari ini? Untuk hari ini ya saywar dari pihak perusahaan tetap ada ya. Oh. Ledek-ledekan dari orang-orang perusahaan pasti bakal terasa, apalagi yang kita ini yang bekerja di perusahaan Jepang. Karena untuk proses izinnya itu sendiri lumayan kayak dari 1 minggu sebelum gitu loh, satu bulan sebelum, lumayan panjang untuk prosesnya karena tergantung perusahaan untuk mendapatkan izin penontonnya. Jadi pas kembali ke perusahaan tuh kayak ya bercandanya kita menang nih 6-0 nih, gimana perasaan kamu gitu, kamu kalah ya gitu, pasti kamu sedih gitu ya. Iya. Pasti hal-hal kayak gitu itu pasti dirasain sama teman-teman kita yang berada Iya, di Jepang. tetap ada lah ya perasaan gimana, tapi kan nggak terlalu dalam kan mereka ngomongnya pakai bahasa Jepang kan. Betul. Jadi kuncinya jangan terlalu baper gitu ya Mas Bembeng ya. Betul. Oke. Terus mereka juga nggak terlalu kayak bahasa kita yang mudah dipahami gitu loh. Jadi nggak benar kata yang Bung bilang, jangan terlalu baper aja. Iya, pokoknya dia Kuatin ngomong mental. apa, kita responnya senyum dan arigato gitu aja ya. Oke, ya saya kembali lagi ke studio. Sekarang kita fokus ke depan. Ada waktu 3 bulan, bisa dianggap sebagai sesuatu yang potensial untuk membangkitkan semangat, atau kalau itu jadi bumerang bisa melempem ya. Dari Anda, Yolanda, apa yang harus dilakukan oleh pemain kita sekarang dalam waktu 3 bulan? Jaga performa dan konsistensi sebenarnya. Karena kalau untuk liga lokalnya sendiri, Liga Indonesia sendiri kan Liga 1 baru mulai Agustus. Ini ada waktu 2 bulan. 2 bulan ini sebenarnya bukan waktu untuk leha-leha. Break time boleh, tapi ini adalah waktu untuk meningkatkan performa sebenarnya. Karena belum tentu mereka langsung gabung ke tim. Karena ternyata gabung ke tim di Liga 1 tuh di awal Juli lah atau di akhir Juni. Oke. Jadi masih Bulan ada depan waktu atau nih. akhir Mereka bulan. harus bisa mempersiapkan diri mereka sendiri secara pribadi. Terlepas nanti akan gabung ke tim, jadi mempersiapkan secara tim. Di luar program, Betul, di luar mereka harus program. menyiapkan diri sendiri. Betul, karena modalnya dasar adalah badan mereka sendiri, diri mereka sendiri. Kalau sudah di tim itu sudah berbicara formasi, itu faktornya bukan cuma diri kita aja, tapi banyak orang lain juga. Oke, selain Saywar, Mas Asrori, apa yang bisa kita create dari sekarang? Ya pasti tetap jaga optimisme tadi. Trust tadi harus terus dibangun kepada pemain, kepada siapapun lah yang kemudian akan berlaga nantinya. Karena itu penting bahwa kita tadi sudah disampaikan juga Mbak Yola bahwa kondisi 3-0 aja udah bikin terpuruk, apalagi 6-0 itu. Pasti siapapun pemainnya di level apapun dia pernah punya pengalaman, angka segitu membuat mereka terpukul gitu. Nah ini yang juga jadi penting kepada para netizen. Oke, kritik nggak jadi masalah, kritiklah yang ya biasa-biasa lah, tapi yang sebenarnya dibutuhkan dalam 3 bulan ke depan kan adalah optimisme, semangat Ya. itu. Dan itu jadi sangat penting. Dan kalau bisa dimobilisasi dengan besar, ayo kita mulai dari sekarang. Ya, kalaupun kritiknya tonnya positif atau membangun ya. Yes. Oke, Coach, apa yang bisa disampaikan buat timnas kita? Sama seperti Yolanda, bahwa ya semuanya harus kontrol emosi, kompetisi yang berjalan dengan baik, selalu konsisten di setiap pertandingan, itu yang akan membuat pemain-pemain kita lebih tajam nantinya atau lebih semangat lagi untuk bertanding di round 4. Oke, Bung Joy. Ya kemarin kan ada wacana yang PSSI harusnya protes kepada AFC untuk penunjukan tuan rumah. Tapi saya pikir ini perang yang nggak bisa kita menangkan lah. Artinya lawan AFC ini. Jadi kalau buat saya pikir begini. Kemarin saya ngomong hal yang sama. Udahlah, mau kita main di
Arab Saudi, mau di Qatar, hadapi aja. Karena apa? Kita sudah melewati grup C dengan bagus menurut saya. Grup C ini adalah grup yang paling berat di antara kualifikasi Asia. Karena di situ ada tim-tim yang semuanya di pot nomor 1. Betul. Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina bahkan di pot Ya. 1, kecuali Bahrain. Ya. Jadi kenapa kita sudah melewati Arab Saudi, Bahrain, kenapa kita nggak bisa lewati Qatar, kita nggak bisa lewati Irak? Bisa, main dimanapun ladeni aja. Karena kalau kita fokus sekarang Jakarta dong jadi tuan rumah, Indonesia jadi tuan rumah, itu perang yang nggak bisa kita menangkan. Ya. Jadi lupakan saja, kita fokus ke pertandingan di babak keempat. Iya, lebih baik memusatkan energi untuk laga berikutnya ya. Oke, karena itu tim redaksi kami juga punya kata-kata yang menarik untuk saya sampaikan buat penonton. Lolos itu prestasi tapi bukan akhir cerita. Garuda sudah terbang, saatnya kepakkan sayap ke langit dunia. Baik, Coach, terima kasih. Bung Joy, terima kasih. Mas Asrori, terima kasih. Mbak Yolanda, terima kasih. Tetap semangat. Sama-sama. Dan juga Mas Beng-Beng, terima kasih. Mas Beng-Beng, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Iya, dan terima kasih buat Anda pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Saya Doni Degesa. Terima kasih, sampai jumpa. Merdeka!